Udah nampak? Udah. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, karena memang ini berhubung acara virtual, jadi Bapak mohon kepada anak kami tolong dibuka videonya biar nampak wajah-wajah yang cantik-cantik dan yang ganteng-ganteng. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran, ketua kelas tolong dipimpinkan doa sebentar. Ya, teman-teman, mari sama kita semuanya berdoa. Berdoa, mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Berdoa Amin, selesai. amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak akan absen dulu. Hadir semua kayaknya. Hadir semua, Pak. Baik. Alhamdulillah. Anak-anak Bapak semuanya. Jadi pada minggu kali ini, pertemuan kita kali ini masih melanjutkan materi minggu yang lalu. Sebelum kita melanjutkan, Bapak ingin menanyakan terlebih dahulu tentang materi kita minggu yang lalu, masalah apa yang kita bahas? Pernikahan, Pak. Pernikahan, hukum-hukumnya, Pak, pengertiannya, hukum-hukumnya. Pernikahan online juga, Pak. Pernikahan Ya. online. Ya, baik, mantap sekali. Baik, anak Bapak semuanya. Jadi pada pertemuan kita kali ini, kita akan membahas menyangkut tentang KD masih sama KD yang kemarin. Indikatornya juga bisa dilihat di depan. Kemudian tujuan pembelajaran kita anak-anak semuanya, pada minggu yang lalu kita sudah membahas menyangkut tentang tujuan nikah, hukum nikah. Jadi berbicara tentang yang indah-indah. Namun untuk pertemuan kali ini kita akan membahas ada beberapa hal tadi. Namun sebelum kita masuk kepada materi, coba diperhatikan dulu gambar yang Bapak tayangkan ini. Coba diperhatikan dengan seksama. Ini ada 4 gambar. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Ini yang nama gambar pertama, Maulidah Purna. Itu gambar apa, Maulidah? Yang mana, Pak? Gambar pertama? Yang pertama yang Pode. yang ini. Kurapo, Dek. Ya, yang kedua. Gambar. Yang pertama gambar apa, Diana? Pertama, orang mencari nafkah, Pak. Mungkin beliau mencari nafkah untuk keluarganya, Pak. Betul sekali, nah, betul. Kemudian gambar yang kedua, Nasria. Nah, ini. Mana lah? Adria, Pak. Nasria, mana Nasria? Ini gambar kedua apa, Nasria? Nasriati. Nasriati, Pak. Nah, Nasriati. Maaf. Yang mana gambar kedua ini? Yang baju yang ini. ujung pink, Pak, ya? Iya, betul. Seorang ibu yang menyayangi anaknya. Iya.
Jadi dia lagi menggendong anaknya. Kemudian yang ketiga, komedi. Iya. Iya, Pak. Itu gambarnya kok ini, Pak. Kok ayah, mama, anak sama semua nih, Pak. Iya, coba diperhatikan dengan jeli ya. Iya. Mirip ya. Iya, mirip semua. Anaknya pakai jenggot. juga jenggot, Pak. Mirip wajahnya, Pak. Ya. Itu keluarga Nanti bahagia, akan Pak, kita ya. bahas. Iya, keluarga bahagia. Ya. Keluarga bahagia ya. Iya. Ya, betul sekali. Kemudian yang keempat, ini gambar apa? Pernikahan beda agama. Pernikahan beda agama. Baik. Jadi yang pertama, ini adalah seorang ayah yang lagi bekerja, ya. Karena materi kita nanti akan kita bahas kewajiban suami istri, ya. Hak dan kewajiban suami istri. Kemudian yang kedua, ini adalah seorang ibu yang lagi menggendong anaknya. Nah, yang ketiga ini adalah gambar suami istri dua orang anaknya. Mirip, ya mirip. Kenapa mirip? Oh, yang pertama, Pak. Namanya Karena pasangan harus Banget. ya, karena kan materi kita tadi jadi anak-anak sekalian, jadi ini menyangkut dengan yang mirip tadi, orang tidak boleh dinikahi. Jadi nikah saudara, hubungan saudara ini. Jadi adik kakak kemudian punya anak. Nah, jadi efeknya seperti ini. Oh, gitu, Pak. Ya. Pak ya. Ya, nah, saudara, ya. Mirip kan? Mirip sama-sama tua, Pak. Baik. Ya, Apa yang kecil semuanya? dulu udah tua kayaknya tuh, Pak. Sekarang Bukan lawak. model yang kita belajar pada malam ini, pada hari ini juga masih sama. Modelnya model discovery learning, sudah menggunakan saintifik dan metode information sheet, diskusi dan tanya jawab. Jadi anak bapak semuanya menyangkut tentang materi kita, jadi mahram nikah, hak dan kewajiban suami istri, hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan dan macam-macam pernikahan terlarang. Jadi sekarang Bapak akan membuat pretest terlebih dahulu sebelum kita memasuki kepada pembelajaran untuk hari ini. Jadi pretest soal sudah Bapak bagi melalui grup, silakan dikerjakan. Bapak kasih waktu 5 menit untuk dikerjakan. Siap? Ya, dikumpulkan. Sudah, Pak. Sudah. Bapak akan membagi Bapak kalian kepada 3 kelompok. Kelompok pertama Hamid, Laili, dan Diana. Kelompok kedua Umaidi, Maulidar, dan Syarifah. Kelompok ketiga Nasria dan Syarifah, ya. Depa tadi udah, Pak, nomor 2. Desita belum, Pak. Desita, ya.
Yang kelompok ketiga Destika. Kemudian menyangkut dengan tugas, ini Bapak sudah membagikan LKPD. Jadi tolong dilihat. Bapak sudah share tadi. Sudah ada LKPD ya? Sudah, Pak. Sudah jelas petunjuk ya? Jelas, Pak. Ya, kelompok 1, kelompok 2 dan kelompok 3 silakan dikerjakan seperti petunjuk. Kelompok pertama menyangkut tentang yang haram dinikahi, apa dan permasalahan-permasalahannya. Kemudian kelompok kedua apa tugasnya? Menganalisis hal-hal yang memutuskan ikatan pernikahan. Ya. Dan kelompok ketiga Macam-macam pernikahan terlarang dalam Islam. ya, silakan dikerjakan. Siapa? Kemudian menyangkut dengan penilaian. Yang pertama kali ini apakah belajar sama kelompok, yang kedua individu, yang ketiga menguasai materi. Oh Diana, udah selesai Diana. Ini pendapat saya Diana. Sudah selesai? Kenapa Hamid? Kenapa? Kelompok 1 sudah. Pak, dikit lagi, Pak. Sudah, Pak. Kumaidi udah siap? Diam kali Kumaidi. Sudah, Pak. Ngantuk, Pak. Ngantuk, itu, Pak. Sudah. Kalau sudah, sekarang mari kita presentasi. Setelah didiskusikan bersama kelompok dulu, dilihat-lihat kesimpulannya. Sudah sempurna Pak LKPD kami. Sudah Nasri, beres. Nasri, Ya. nikah Ya. sigor apa nikah sigor? Nah, nikah syakar. Hah? Diana, Mana ada nikah syakar? Ada, kita kan nikah terlarang, nikah mut'ah, nikah sigor, nikah tahlil. Itu bukan hal-hal yang memutuskan pernikahan saya, kelompok 2 saya. Kita kelompok 3 ya, enggak kok. Saya kelompok berapa ya? Kita Enggak kelompok tahu. 3. Kelompok 3. Amin. Kelompok 2 atau 3? Amin. Ya. Kita pernikahan dini ya. Pernikahan dini itu termasuk yang haram untuk nikah ya. Nasri, Eli, Iya, Nasri, masuk nggak Eli, tuh? Masuk nggak tuh? Destika. saya Udah haram menikahi nggak? Pernikahan dini itu. yang mahram di nikah Pak kalau saya Pak. Nikah mut'ah, nikah sigor, nikah tahlil. Baik, waktu sudah 20 menit. Sekarang mari kita diskusi. Kelompok mana yang pertama?
Kelompok 3, Pak. Kelompok 3, baik. Ya, siapa yang mewakili kelompok 3? Nikah terlarang kan, Pak? Ya, Ya, baik. Kami dari kelompok 3, Jessica Nasriati dengan Eli akan mempresentasikan tentang pernikahan terlarang. Yang pertama itu nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini nikah yang berbatas waktu. Kalau bahasa biasanya sering kita dengar itu nikah kontrak. Kemudian nikah Ya. sigar. Nikah sigar ini pernikahan yang dilarang karena terjadinya pertukaran antara seseorang dengan seseorang. Misalkan seorang ayah berjanji menikahi dengan menikahkan anaknya dengan syarat anak dari sebelah sana juga menikah dengan dirinya, artinya tukaran, tidak boleh. Kemudian nikah tahlil. Nikah tahlil ini nikah yang disengaja dibuat-buat agar bisa rujuk kembali. Demikian presentasi dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagus sekali dari kelompok 3. Sekarang Bapak beri kesempatan untuk kelompok 1 dan 2 untuk menanggapi dari hasil diskusi kelompok 3. Baik, terima kasih. Kami Ya, dari silakan. Nanya Pak. nanya. Saya mau nanya. Tanya kepada kelompok ya. Ya. Oleh kelompok 1. Kami mau nanya nih, bagaimana kalau seandainya ada pernikahan di bawah umurnya belum cukup, masih di bawah. Belum cukup umur dia ada dinikah, itu bagaimana? Boleh enggak? Apa terlarang? Apa haram? Atau kayak mana? Oh, Terima kasih. pernikahan dini ya. Saya akan mencoba menjawab. Menurut undang-undang pernikahan dalam Islam itu sekarang sudah ditentukan umur prianya berapa, perempuannya berapa. Kalau menurut hukum Islam sekarang, umur perempuan itu 20, laki-laki 25. Tapi apabila ada pernikahan di bawah umur 20 tahun, maka harus ke pengadilan untuk mengurusnya. Begitu menurut saya. Tidak dilarang sih dalam agama. Menurut kami seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih untuk kelompok 1. Bagaimana untuk kelompok 3? Bagaimana kelompok 1? Ya Pak, sama. Sekarang udah ada hukumnya dalam sistem pernikahan. Jadi tidak sembarangan kayak dulu Pak. Kalau dulu anak tamat SMA atau SMP pun ada yang udah nikah. Itu namanya pernikahan dini. Kok sekarang nggak bisa lagi. Terima kasih. Ya, betul sekali. Seperti apa yang disampaikan oleh anak kami semuanya. Kalau dari sisi agama itu dibolehkan. Karena kita hidup bernegara. Kalau kita paksakan berarti kita nggak ada secara legal, secara negara. Nggak dapat buku nikah nanti. Ya, nah, itu anak kami. Kesimpulan dari kelompok 1. Kelompok 3. Sekarang kelompok terakhir, kelompok 1. 2. Satu aja, Pak. Ya. Siapa? Selesai Pak. Udah. Selesai. Udah selesai. Selesai. Baik. Mantap. Jadi anak-anak kami semuanya, setelah kita panjang lebar menceritakan tadi menyangkut tentang hal-hal materi kita pada hari ini, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan dari hasil diskusi kita tadi? Saya, Pak. Ya, silakan Nasria. Pakai T, Pak. Oke. Di Pak Nasria. Maaf. Hak dan kewajiban suami istri menurut hukum Islam, yang pertama adalah hak suami memberikan nafkah lahir dan batin kepada istri-istrinya. Yang kedua, memberikan kasih sayang, cinta. Yang ketiga,
Ilah Pak Ikhwan. Kemudian hak istri yang pertama mentaati suaminya, kemudian mematuhi apa yang mematuhi suaminya. Kemudian ada nikah-nikah terlarang. Yang pertama nikah mut'ah, yang kedua nikah sighar, yang ketiga nikah tahlil. Kemudian yang apa lagi ya? Perempuan-perempuan yang haram dinikahi, ibunya, adiknya, kemudian keponakannya yang ada hubungan saudara. Terima kasih Pak. Ya baik, Nasriati, kami kasih apresiasi kepada Nasriati yang telah memberikan kesimpulan. Kemudian Bapak juga akan menyimpulkan dari hasil diskusi kita pada hari ini menyangkut tentang hak dan kewajiban suami istri. Jadi tadi di tayangan pertama sudah ada Bapak tayangkan seorang ayah mencari rezeki. Namun apabila dalam kenyataan ada seorang istri yang mencari nafkah, itu dalam agama kita sah bagi perempuan, tapi sifatnya bukan sebagai tulang punggung, membantu, ya, karena yang menjadi mutlak itu adalah seorang ayah. Kemudian menyangkut perempuan yang haram dinikahi, itu seperti yang kita lihat tadi, kalau terjadi pernikahan sedarah atau yang ada hubungan kerabat, maka akan berakibat. Dari sisi agama memang tidak dibenarkan. Namun kalau terjadi, maka efeknya dari segi kesehatan juga akan cacat dan sebagainya, seperti yang kita lihat tadi di tayangan. Kemudian yang menyebabkan hubungan suami istri itu ada talak, fasa, li'an, khulu, ilah dan zihar. Ya, termasuk ini kita dalam berumah tangga. Kalau kalian nanti sudah berkeluarga, itu harus hati-hati. Jangan sekali-kali seorang suami menyerupai istrinya kepada orang yang haram kita nikahi, baik itu ibu, adik, kakak dan sebagainya. Kemudian yang terakhir, ada macam pernikahan sekarang, ya. Yang pertama, istri yang ditalak 3 seperti yang sudah kita bahas tadi. Itu kalau sudah talak 3, tidak boleh kita rujuk kembali, tidak boleh nikah kembali sebelum istri kita itu, bekas istri itu kawin dengan orang lain. Kemudian nikah mut'ah. Nikah mut'ah walaupun dasarnya itu memang pernah dilakukan pada zaman Rasulullah, kemudian itu dimensikan, dicari. Nabi mengatakan tidak boleh lagi. Kemudian nikah yang masih masa iddah. Ini seandainya perempuan nanti meninggal suaminya atau cerai, dia harus menunggu masa iddah habis. Kemudian yang terakhir, nikah beda agama, ya. Nikah beda agama ini walaupun ada pendapat mengatakan boleh, tetapi ayat Al-Quran itu secara tegas juga mengatakan tidak boleh, ya. Mungkin anak-anak bapak semuanya, inilah materi kita yang kita bahas untuk pertemuan kali ini. Sebelum kita mengakhiri, karena di awal tadi sudah Bapak buat post test, maka di akhir juga pretest, di akhir juga akan buat post test. Silakan dikerjakan, di soal sudah Bapak bagikan. Sudah dikumpulkan. Kemudian akan saya menyangkut tentang refleksi ini dalam proses PBM, mungkin ada materi-materi yang belum tersampaikan atau belum kalian paham. Ini tolong ditulis di mana-mana saja yang belum dan di mana-mana saja yang sudah kalian mengerti. Nanti dikumpulkan melalui ketua kelas. Anak-anak sekalian, jadi insya Allah untuk pertemuan yang akan datang, kita akan membahas, karena dari proses pengertian nikah, tujuan nikah, rukun nikah, hingga perceraian, maka pada pertemuan yang akan datang, kita akan membuat simulasi menyangkut dengan praktek pernikahan.
Jadi anak kami semuanya, nanti Bapak akan membagikan, akan menentukan siapa yang menjadi wali Jalan Limpio, Jalan Rabaru. Jadi insya Allah pertemuan yang akan datang. Mungkin ini saja untuk pertemuan kita hari ini. Bapak mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu semuanya Terakhir Pak Hamid.